Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Bupati Simelu, kemudian yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Simelu, seluruh Forkopimda yang berhadir, Bapak Kapolres, Bapak dan Lanal, kemudian yang kami hormati Ketua DPRK Kabupaten Simelu yang mewakili rakyat di Badan Legislatif, kemudian yang kami muliakan Ustadz Heriansa selaku Ketua MPU Kabupaten Simelu, yang di hari-hari ke depan ada beberapa hal yang harus kita diskusikan. Selanjutnya seluruh Kepala Dinas SKPK terkait yang selama ini menjadi partner kerja kita di RSUD Simelu. Selanjutnya selaku teman-teman pejabat eselon baik 3 maupun 4 di Rumah Sakit Umum Daerah Simelu. Selanjutnya teman-teman sejawat, para dokter spesialis, para dokter umum, dokter gigi yang luar biasa selama ini terus bersama-sama menghadirkan pelayanan maksimal di rumah sakit kita, serta seluruh keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Simelu, mulai dari yang menjaga pos di depan sampai yang kemudian memastikan kebersihan, kenyamanan hadir di Rumah Sakit Umum Daerah Simelu yang kita cintai ini. Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, serta seluruh tamu undangan kami yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 yang berkah ini, sebuah impian yang kemudian menjadi kenyataan Allah hadirkan di tengah-tengah kita pada hari ini, yaitu kegiatan kita dalam rangka peresmian gedung rawat inap neurologi merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah dan uswah buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin pada pagi yang berbahagia ini kami sedikit memberikan beberapa laporan kepada Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati serta seluruh kita yang hadir tentang bagaimana kemudian proses rumah sakit kita lebih kurang menjelang 2 tahun untuk kemudian berupaya semaksimal mungkin bisa menghadirkan pelayanan yang maksimal di rumah sakit kita. Yang tentunya Bapak Ibu sekalian bisa kami gambarkan bahwa di awal-awal kami diberikan amanah cukup banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi. Beberapa hal. Yang pertama adalah tentang proses cash flow, keuangan dari rumah sakit kita. Masih belum banyaknya ya izin-izin, baik itu izin bangunan, izin IPAL, izin ya, hal-hal yang lain yang memang secara aturan itu harus dilakukan. Lalu kemudian kita juga dihadapi dengan persoalan limbah rumah sakit pada saat itu. Kemudian ketersediaan tempat tidur, di mana pada saat itu kita hanya memiliki 13 tempat tidur untuk kelas 1. Yang kita ketahui bersama bahwa di Simelu ini cukup banyak peserta masyarakat yang memiliki hak untuk apabila sakit diinapkan di kelas 1. Terpaksa harus kita inapkan di kelas 2 dan kelas 3. Kemudian ketersediaan SDM medis
Lalu yang paling berat pada saat itu adalah proses peningkatan mutu menuju rumah sakit kita bisa terakreditasi. Selanjutnya sarana prasarana, di mana bangunan kita hampir 5-6 tahun belum pernah ada perehapan dan bangunan baru. Dan yang terakhir janji saya ke beliau pada saat itu saya sangat teringat adalah saya menjanjikan 2022 rumah sakit kita bisa menuju kelas B insya Allah. Dari semua janji ini, Bapak Bupati yang kami hormati, Ibu Wakil Bupati serta semua kita, ada satu yang belum bisa saya wujudkan, yaitu untuk rumah sakit kita menuju kelas B. Karena janji saya 2022, Pak Bupati. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jawaban yang lain, bahwa ke depan melalui Permenkes nomor 3 tahun 2020, rumah sakit sudah tidak lagi menjadi hal utama apakah rumah sakit itu kelas D, kelas C, kelas B atau kelas A. Secara otomatis regulasi itu sebenarnya kita masih berada di kelas C. Hanya saja ada sebuah keuntungan yang luar biasa, bahwa antara kelas D, kelas C, B dan A ini tidak lagi dibatasi dengan jumlah pelayanan. Nah, ini tantangan kita kepada pemerintah daerah. Saya laporkan pada pagi hari ini bahwa tergantung daerah hari ini, bila kita mau sedikit lagi memberikan, mensupport dana untuk kemudian bisa kita hadirkan dokter-dokter spesialis, bahkan subspesialis untuk bisa datang ke rumah sakit kita ini, sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2020 itu kita diizinkan tanpa melihat kelas C, D, B ataupun A. Dan ini sebuah harapan, sebuah kesempatan untuk kita bisa menghadirkan lebih banyak pelayanan kesehatan di rumah sakit yang kita cintai ini. Kami laporkan, alhamdulillah pada saat ini rumah sakit kita seluruh dokter untuk pelayanan dasar, baik itu bedah, anak, penyakit dalam, objek, itu sudah tersedia. Lalu kemudian ada neurologi. Karena neurologi kita ini alhamdulillah status dokternya spesialis adalah PNS, maka salah satu syarat kita diberikan sarana yang hari ini ada adalah adanya SDM yang ada di rumah sakit kita. Maka alhamdulillah melalui dana DOKA pemerintah Aceh, ya, dan hari ini ya masuk ke pemerintah kabupaten, kita diberikan satu gedung untuk kemudian khusus neurologi dan fisioterapi tadi. Begitu juga alhamdulillah kita ada pelayanan THT yang hari ini sampai dengan besok dokternya ada di sini, insya Allah melayani. Kemudian alhamdulillah per bulan Maret kemarin kita sudah bekerja sama dengan sebuah rumah sakit mata di Medan, insya Allah juga akan rutin dalam satu bulan itu 3 hari untuk bisa melayani di sini. Lalu kemudian kita juga ada dokter anestesi, dokter patologi klinik, ya, dan kunjungan dokter spesialis jiwa. Banyak teman-teman yang hari ini dengan Permenkes nomor 3 tahun 2020 ini menghubungi saya. Ada dokter kulit kelamin, ada dokter subspesialis jantung, untuk mau datang ke Semulu minimal 3 hari dalam sebulan. Karena apa? Ada peluang kita dengan Permenkes nomor 3 tahun 2020 ini bisa menghadirkan mereka kemari. Nah, inilah laporan kami pada jumlah kita hari ini terdiri dari PNS ada berjumlah 193 orang, kemudian dokter kunjungan ada 6 orang, dokter umum kontrak kita ada 9 orang. Alhamdulillah di tahun 2019 kontrak kita berjumlah 137, dan dengan program pimpinan daerah kita per tahun 2020 ini kita mendapatkan tambahan 114 orang kontrak, sehingga kontrak daerah kita sekarang berjumlah 231 orang. Ada PR Pak Bupati yang kami ingin sampaikan, bahwa masih ada 115 orang. Staf saya, anak-anak saya, teman-teman saya, kalau anak terlalu tua ya, teman-teman saya yang masih berstatus bakti murni. Bakti murni bisa kita katakan relawan. Bila ada jasa, alhamdulillah.
bila tidak na'udzubillah. Yang jadi persoalan adalah jasa RI ini, pembiayaan kita. Mohon maaf, BPJS ada datang? Sudah kita undang? Belum nampak. Nah, inilah satu lagi. Ini adalah mitra kita. Bahwa kami ingin menyampaikan bahwa 6 tahun terakhir ini seluruh Indonesia ada proses pembiayaan. Inilah yang mungkin kami ingin sampaikan dan kami mohon maaf bila masih ada di sana sini pelayanan kami yang belum cepat, obat-obatan yang masih kosong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tidak mungkin sebuah rumah sakit bisa laju kencangnya, bisa cepat pelayanannya, bisa maksimal memberikan pelayanan tanpa didukung oleh pembiayaan. Dan kami ingin sampaikan kepada kita semua pada hari ini bahwa inilah yang juga menjadi proses sehingga hal-hal tadi masih ada yang kita keluhkan. Baik secara lisan kepada kami maupun di media sosial. Yang bagi kami itu sebuah kritik yang membangun ketika kami menjelaskan. Ada yang memang memahami, ada juga yang tidak memahami. Ini adalah hal-hal yang terjadi di lapangan. Kami sebagai pimpinan rumah sakit sangat siap untuk kemudian mendapatkan masukan. Ditambah lagi mudah-mudahan kami mendoakan baik Bapak Bupati kita, Ibu Wakil Bupati serta seluruh pejabat yang berwenang untuk ini, TAPK Kabupaten. Sebenarnya sudah sangat layak bahwa yang bekerja di pelayanan menjadi garda terdepan sudah tidak ada lagi yang berstatus bakti murni. Mudah-mudahan kalau tidak di 2020 yang 115 orang ini di 2021 bisa semuanya diangkat menjadi minimal kontrak. Agar ketika kami melayani, teman-teman melayani, ya, 2 senti kanan, 2 senti kiri alias senyum, itu terus bisa dilakukan. Karena kalau tidak menunggu klaim yang entah kunjung kapan cairnya, ini yang terkadang membuat mungkin teman-teman sebagian setelah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan belum mendapatkan jasa, sehingga agak sedikit, ya, tidak perlu saya sambung gitu ya. Bapak Bupati yang kami hormati, selanjutnya pada hari ini nanti kami memohon kepada kita semua bahwa ada beberapa agenda yang kami sampaikan. Setelah nanti kita meresmikan, kami mohon kepada Bapak Bupati dan seluruh Prokopimda yang hadir, undangan yang hadir, bersama-sama kita mendampingi Bapak Bupati. Dan kami mohon Pak Bupati bisa kemudian membuka acara kita nanti dan memberikan arahan kepada kami seluas-luasnya. Insya Allah ini juga kami rangkai dalam rangka syukuran kita. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pulau yang terpencil hari ini banyak Bapak Bupati, baik teman-teman dari KAS, Komite Akreditasi, teman-teman dari Kemenkes, bahkan beberapa teman-teman direktur yang ada di rumah sakit. Ketika mereka datang kemari atau melihat foto-foto kita di Facebook, mereka memberikan pujian kepada kita bahwa di sebuah pulau ini untuk sarana prasarananya sudah sangat luar biasa. Untuk itu nanti kami juga menghimbau kita semua, kita bersama-sama untuk kemudian melihat semua gedung ruangan yang ada di rumah sakit kita ini. Terakhir, ini perlu kami sampaikan bahwa di tengah-tengah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terus memberikan baik itu ujian, cobaan, atau mungkin malah musibah. Di hari-hari ke depan ini Bapak Ibu sekalian, ada sebuah tantangan yang sangat luar biasa yang akan kita hadapi, yaitu COVID-19. Kami tidak mau berbicara terlalu banyak di podium hari ini, karena ini bukan tempatnya. Tetapi Alhamdulillah semalam Bapak Bupati mengumpulkan kita semua, dan insya Allah pada Jumat nanti satuan tugas yang sudah dibentuk oleh Bapak Bupati itu akan rapat teknis, dan mudah-mudahan setelah adanya rapat teknis ini akan ada 1-2 juru bicara yang insya Allah supaya berita ini tidak menjadi berita yang simpang siur. Berita ini hanya bisa dikeluarkan 1 atau 2 sumber yang memang sudah terbukti kebenarannya. Inilah yang kami dorong kepada Pak Bupati untuk kemudian insya Allah nanti setelah Jumat satuan tugas ini akan rapat teknis, dan kita akan melakukan langkah-langkah agar pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan kepada Allah. Kami mohon ampun, dan selanjutnya kami mohon kepada Pak Bupati bisa membuka acara kita hari ini sekaligus meresmikan dan memberikan
arahan-arahan dan bimbingan kepada kami agar rumah sakit kita yang di pulau ini bisa terus berkembang, bisa terus memberikan pelayanan-pelayanan terbaik buat masyarakat kita. Kepada kita semua saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.